Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sang bajak laut atau Shaira Magomedov mengaku tetap bertarung di Arab Saudi meskipun sedang cedera. Segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana bagi Shaira Magomedov di Riyadh akhir pekan lalu, di mana fighter Dagestan bermata satu ini mengalami kekalahan profesional dan UFC pertamanya setelah mengawali karir UFC-nya dengan skor 4-0 di oktagon, alias mensapu bersih semua lawannya dengan 4 kali menang dan belum pernah kalah, bahkan dengan 3 penghargaan bonus. Kekalahan Shaira Magomedov datang dari mantan fighter kelas welter, yaitu Michael Venom Page, yang sekalinya naik ke kelas 185 pound malah terbukti sukses saat ia menjatuhkan Shaira di atas kakinya dalam 3 ronde. Beberapa jam kemudian, Shaira Magomedov mengunggah pernyataan pertamanya di Instagram, yang mana ia mengungkapkan bahwa pertarungan tersebut sebenarnya diragukan selama persiapan karena kondisi kesehatan yang mengerikan yang dideritanya, di mana Shaira Magomedov berkata, "Bajak laut berlayar ke pelabuhan, tapi aku akan kembali. Saya tahu semua resikonya saat melangkah maju dengan kondisi kesehatan dan persiapan yang sangat buruk. Saya merasa bahwa terlepas dari segalanya, saya masih bisa menang, tetapi itu tidak berhasil. Dan itu saja. Terima kasih kepada organisasi UFC atas kesempatan ini. Dan kepada semua yang terlibat, saya ingin tampil memukau dan memenuhi harapan tanpa membatalkan pertarungan. Terima kasih kepada semua orang yang selalu mendukung saya dalam situasi apapun. Alhamdulillah." Gue rasa ini bukan alasan, justru melihat dari sudut pandang bahwa gue berterima kasih kepada Shaira karena telah profesional dengan tidak mundur dari pertarungan, walaupun dalam kondisi tidak 100%. Dan gue jadi tahu kenapa Shaira biasanya tampil atraktif dan agresif, malah jadi banyak miss-nya dalam serangannya. Ternyata Shaira sedang sakit. Semoga di pertarungan selanjutnya Shaira sehat 100% dan menang KO lagi. Juara interim kelas heavyweight siapa lagi kalau bukan Tom Aspinall, menjadi salah satu orang dari sekian banyak orang yang tidak berkesan dalam kemenangan dengan kemenangan decision Sergey Pavlovich atas Jairzinho Rozenstruik malam minggu lalu. Dua fighter yang memiliki salah satu pukulan terkuat di kelas heavyweight saling beradu di main card UFC Fight Night akhir pekan lalu, sebagai untuk kedua kalinya UFC mengadakan event di Saudi. Nah, sementara itu penonton di dalam ANB Arena tentu punya ekspektasi terjadinya KO, tetapi penonton malah disuguhi pertarungan 3 ronde yang kurang bersemangat antara dua raksasa dari Rusia dan Suriname. Banyak fans yang cepat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pertarungan ini, termasuk gua sendiri. Nah, Tom Aspinall menggunakan Instagram story-nya untuk mengecam mantan lawannya dan Biggie Boy sebelum menyerukan agar dia kembali untuk membawa kegembiraan kembali ke kelas heavyweight. Kata Tom Aspinall, "Pertarungan kelas heavyweight akhir-akhir ini benar-benar menyebalkan. Mari kita kembalikan semangat dan berhenti menunda-nunda." Tom Aspinall sendiri meraih kemenangan KO ronde pertama atas Sergey Pavlovich pada November 2023, yang mana mungkin semenjak itu Pavlovich menjadi berubah, yaitu tidak agresif dan brutal lagi saat fight. Di sisi lain, Dana White bersikeras bahwa ia bermaksud menjadwalkan pertarungan besar antara Jon Jones dan Tom Aspinall pada tahun 2025, tetapi masih harus dilihat apakah rencana itu akan terwujud atau tidak. Top contender kelas middleweight yaitu Nasruddin Imavov tidak diragukan lagi bahwa kesempatannya untuk mendapatkan title shot semakin dekat di depan mata. Nasruddin Imavov muncul sebagai pemenang terbesar di event UFC Fight Night Saudi Arabia. Ya, gimana nggak menjadi kemenangan terbesar? Secara lawan yang dibuat knockout adalah seorang Israel Adesanya. Sementara itu, The Stylebender mengawali dengan baik dalam usahanya meraih kemenangan pertama sejak 2023 dan hasil rebound setelah kekalahan beruntunnya. Tapi Nasruddin Imavov mengembalikan keadaan dengan satu pukulan kanan bersih beberapa detik memasuki ronde kedua. Pukulan itu yang sangat menggoyahkan Adesanya hingga akhirnya menghasilkan kemenangan TKO. Dengan kemenangan ini, The Sniper kini telah menang 4 kali berturut-turut sejak menang tanpa perlawanan melawan Chris Curtis. Ia masih memiliki 5 nama dalam 10 besar kelas middleweight untuk ditambahkan ke kolom rekor kemenangannya. Tetapi fighter kelahiran Dagestan itu
yakin ia kini telah membersihkan kelas middleweight. Nasruddin Imavov menyampaikan pernyataan itu setelah konversi pers pasca pertarungan di Riyadh, di mana ia juga menjelaskan apa yang ia harapkan setelah event ini. Maka Imavov berkata, "Saya menang telak di kelas middleweight dalam 1 tahun terakhir. 4 pertarungan, 2 kemenangan melawan 10 petarung teratas, 2 penyelesaian melawan 5 fighter teratas. Berikutnya adalah sabuk juara." Selain Adesanya, Imavov telah mengalahkan Brendan Allen, Jared Cannonier, dan Roman Dolidze beberapa waktu lalu. Sekarang Imavov sedang menunggu hasil UFC 312 akhir pekan depan antara juara kelas middleweight Dricus du Plessis dan Sean Strickland. Meskipun ia berniat untuk menghadapi pemenangnya, The Sniper bisa saja menghadapi kontender lain untuk kesempatan berikutnya, mengingat cara Khamzat Chimaev mengalahkan Robert Whittaker begitu brutal. Mantan fighter kelas welter yaitu Michael Venom Page tidak berpikir kemampuannya untuk bersaing dengan fighter terbaik akan berhenti di kelas middleweight setelah berhasil didebutnya di kelas middleweight. Setelah kekalahan dari Ian Garry menghentikan upayanya untuk fokus di kelas welterweight, Venom Page memilih untuk membuka tahun ini dengan rencana 1 kali untuk naik 1 divisi. Fighter London yang karismatik ini menjadi salah satu main card dalam UFC Fight Night kedua di Arab Saudi pada tanggal 1 Februari, di mana ia ditugaskan untuk mengalahkan fighter Dagestan yang tak terkalahkan, yaitu Shara Magomedov. Seperti yang dilakukannya saat debut saat mengalahkan Kevin Holland 10 bulan lalu, Michael Venom Page menunjukkan kehebatan strikingnya mengungguli Shara dengan teknik dan persenjataan stand up uniknya selama 3 ronde. Nah, kedepannya Venom Page berencana untuk menghidupkan kembali upayanya menuju puncak divisi kelas welter, meskipun ia terbuka untuk pertarungan seru-serupa di kelas middleweight di kemudian hari. Bahkan tampaknya, pertarungan kelas light heavyweight bukanlah hal yang mustahil. Kata Venom Page, "Saya adalah tipe orang yang akan naik kelas dan melawan seseorang seperti Jiri Prochazka, karena ini adalah pertarungan yang seru," kata Venom Page dalam konferensi pers pasca pertarungan. "Seperti 2 tornado yang saling beradu. Jadi ya, seperti yang saya katakan dari awal, saya ingin membuat banyak kegaduhan. Saya belum mendapatkan sorotan yang saya inginkan, tetapi jika saya bisa terus mendapatkan beberapa pertarungan yang menarik, mengapa tidak?" Di sisi lain, Jiri Prochazka baru-baru ini telah bertarung di UFC 311, di mana ia kembali menempatkan dirinya dalam perbincangan untuk perebutan sabuk juara lagi sejak penampilan gemilangnya atas mantan juara kelas light heavyweight yaitu Jamal Hill. Menariknya, fighter Ceko itu sebelumnya mempertimbangkan untuk turun ke kelas middleweight setelah kekalahan kedua dari raja kelas light heavyweight saat ini yaitu Alex Pereira. Jiri Prochazka baru-baru ini membahas kemungkinan itu lagi, membiarkan pintu terbuka untuk masa depan di kelas middleweight. Tapi setelah Jiri Prochazka menjadi juara lagi di kelas light heavyweight. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah Shara akan tampil brutal lagi? Apakah kelas heavyweight sekarang membosankan? Apakah Imavov harus melawan Khamzat Chimaev? Dan apakah Venom Page layak naik kelas light heavyweight? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.